Tuhan Allah sebelum menurunkan Taurat, memberikan regulasi, aturan-aturan bagi Israel, Tuhan perlu tahu dulu apakah mereka siap menerima itu. Karena itu Musa harus naik turun dari atas gunung Sinai itu untuk memastikan bahwa bangsa ini sudah siap untuk mendapat atau menerima firman dan melakukannya dalam kesetiaan supaya mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman gerakan pemuda yang diberkati, di dalam sebuah relasi kehidupan umat dan Allah itu selalu saja ada hal-hal yang tidak terlihat, ada hal-hal yang tidak terucapkan. Karena biasanya di tengah perjalanan, apa yang kita ingin kita sampai di sana, dia justru berbalik arah. Dia justru mendapatkan antitesis dari apa yang ingin dirancang di dalam hidup. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kita yang belum siap menerima rancangan Tuhan atas hidup kita. Karena kita masih membangun kehidupan kita dengan egosentris, dengan keangkuhan, arogansi, dengan pementingan diri. Sehingga apa yang sedang Tuhan rancang dalam hidup kita, kita tidak punya kepekaan. Kita tidak memiliki sensitivitas untuk paham bahwa hidupku sedang dirancang Tuhan. Dan karena itu aku mau berjalan mengikuti apa yang diperintahkan kepada aku. Kita justru membangun kehidupan kita di dalam ketinggi hatian, menganggap bahwa kita mampu melakukan apapun, kita bisa mencapai target-target dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergaulan, dan kita nggak butuh kehadiran Tuhan yang mengintervensi hidup kita. Maka perjalanan itu tidak akan pernah tiba pada titik yang ingin dicapai, tapi justru bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Kita yang belum siap, bukan Tuhan tidak mempersiapkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Perjumpaan Tuhan Allah dengan bangsa Israel di Sinai ingin menanamkan sebuah integritas bagi umat itu. Karena Tuhan bilang di dalam bacaan kita tadi, bahwa dari semua bangsa di bumi ini, dari semua suku-suku, aku lebih pilih itu yang lagi duduk berkemah di bawah itu. Tuhan bilang buat Musa ini, aku pilih mereka. Tetapi aku harus menanamkan nilai integritas di dalam hidup mereka. Supaya mereka punya khas, punya sesuatu yang berbeda dengan bangsa lain, dengan umat lain, dengan suku-suku lain di muka bumi ini. Apa bedanya ketika mereka tidak punya integritas dengan bangsa dan suku lain? Padahal aku tidak memilih bangsa lain, aku lebih memilih mereka. Firman yang disampaikan, Taurat yang diturunkan, itu merupakan bagian mempersiapkan, mengkader Israel agar mereka memiliki prinsip hidup di dalam regulasi, dalam aturan Tuhan, dan setia, serta berani untuk menerobos apapun yang akan merintangi mereka untuk setia taat pada firman. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, kalau kita bicara Korps Biru Ben-Hur ini, maka memang kita pernah ada sebagaimana mereka hari ini. Kita semua pernah jadi pemuda, pemudi gereja. Sebelum kita pindah Pelkat, ada yang sudah ke PKLU, ada yang pindah ke PKP, ada yang pindah ke PKB. Kita semua pernah jadi pemuda. Kita pun tahu gejolak pikiran, hati, batin seorang pemuda. Mereka selalu membentuk dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya identitas yang jelas. Mereka butuh pengakuan,
Mereka butuh apresiasi, penghargaan. Mereka butuh sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah dewasa dalam segala keadaan. Nah, karena itu ketika Tuhan juga sedang membentuk seorang pemuda-pemudi untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, maka Tuhan juga butuh kesiapan dalam diri kita. Maka kita sudah siap untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan. GPGPIB adalah pelkat tertua dari 6 pelkat yang lain. Karena itu GPGPIB itu memang sudah hadir sejak awal. Mereka sudah berperan sejak awal di dalam kehidupan bergereja. Pertanyaannya, setelah 75 tahun, masihkah kobaran api Ben-Hur itu yang menjadi identitas pelkat ini, dia masih memancarkan spirit dan semangat yang sama seperti 75 tahun yang lalu? Hari ini pemuda-pemudi, anak-anak muda kita, mereka diperhadapkan dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka dipaksa dalam tanda petik untuk mengikuti apa yang menjadi viral, apa yang menjadi tren. Dan kadang-kadang di dalam proses itu mereka kehilangan identitas kekristenan mereka. Mereka kehilangan etika. Mereka kehilangan norma-norma yang menuntun mereka untuk benar-benar menyatakan, mengaplikasikan iman mereka di tengah perkembangan yang menyeret mereka masuk di dalamnya. Tidak mudah untuk berhadapan dengan situasi itu. Karena tidak hanya mereka berhadapan dengan aturan-aturan, dengan segala macam perangkat-perangkat regulasi, tapi mereka juga harus berhadapan dengan perkembangan yang menuntut mereka memang harus mengambil bagian di dalamnya supaya mereka tidak tertinggal, supaya mereka tidak kehilangan jati diri mereka sebagai orang muda. Refleksi kita hari ini mengatakan begini: kalau Israel betul-betul dipersiapkan Tuhan untuk menjadi bangsa yang kemudian punya predikat umat pilihan Allah, maka ada tanggung jawab di dalam predikat bagi bangsa itu. Oleh karena itu hukum-hukum yang diberi, Taurat yang diberi, itu bukan dilakukan karena takut. Itu bukan dijalankan karena ada tekanan, kau harus bikin ini. Kalau tidak, kau berdosa. Kalau tidak, kau dikutuk Allah. Jadi hukum-hukum itu dijalankan, dilakukan, tetapi di dalam frame image yang berbeda dari yang harusnya mereka lakukan. Yang saya maksudkan begini: jangan menjadi pribadi Kristen yang melakukan segala sesuatu yang adalah aturan, yang adalah hal yang mengikat kita, dengan menganggap bahwa itu dilakukan karena sebuah rutinitas, itu dilakukan karena tidak ada tanggung jawab moral di dalamnya, itu dilakukan supaya semua aman, itu dilakukan, hukum-hukum itu, aturan-aturan itu dikerjakan supaya kita tidak mendapatkan intimidasi di dalam proses yang dilakukan. Saudara, kalau hukum aturan itu dilakukan dalam pikiran itu, dia tidak akan menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Justru hukum itu dia hanya menjadi rambu, dia hanya menjadi penuntun, dia bukan yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Kristus yang menyelamatkan, itu yang menyelamatkan kita, bukan aturan. Tapi yang saya mau katakan juga, jangan hidup tanpa aturan, itu juga salah. Tapi kalau mau lakukan aturan-aturan firman Allah, itu bukan dilakukan karena dia menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan gereja.
Anak-anak muda, pahami itu baik-baik. Karena yang saya perhatikan di dalam perkembangan 5 tahun belakangan, kita kehilangan integritas itu. Aturan itu harus dimengerti, bukan ditakuti. Harus dipahami kenapa dia ada, lalu kenapa kalau dia tidak dikerjakan, apa konsekuensinya. Kalau dia dilakukan, apa yang akan kita terima di dalam mengerjakan aturan, regulasi, bahkan firman Allah di dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang tidak hanya menjalani kehidupan ini tanpa memiliki nilai integritas di dalamnya.